Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya dan juga kepada sahabatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Jemaah rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim baik Indonesia chapter Singkawang. Kita akan melanjutkan halaqah kita, halaqah ke-51 atau pertemuan ke-51. Kita melanjutkan hadis ke-32. Hadis 33 di sini. Qala musannif rahimahullah, berkata penulis buku ini, yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, yakni telah bersabda, yaqulullahu ta'ala, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini adalah hadis qudsi, yang mana hadis qudsi adalah hadis yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan daripada nabinya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un. Tidaklah seorang hamba, tidaklah salah seorang di antara hambaku, yakni apa, yang beriman, ya, jazaa'un, dan tidak ada balasan bagi mereka, idza, apabila kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengambil salah satu di antara keluarganya, summa ihtasabahu, kemudian dia bersabar, illal jannah, maka kecuali balasannya adalah surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jemaah rahimani rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan di dalam hadis qudsi bahwasanya yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau Allah menyebutkan, Allah berfirman. Apa kata Allah? Tidak ada balasan bagi seorang hambaku, kata Allah, yang mana hamba tersebut adalah seorang mukmin di sisiku, kata Allah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kekasihnya, yakni apa, Allah mengambil keluarganya atau orang-orang yang dia cintai. Maksudnya apa? Allah wafatkan salah satu di antara keluarganya yang dia cintai, lantas dia bersabar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas dia bersabar, maka apa balasannya? Maka balasannya adalah ilal jannah, kecuali orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah jemaah. Ternyata seseorang apabila telah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, begitu mudah kalau seandainya telah Allah takdirkan. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita tak tahu bagaimana nanti akhir daripada hidup kita. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, pada hadis yang singkat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah bahwasanya keutamaan orang yang beriman apabila mereka diuji, maka mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, ini sebagaimana hadis daripada Ummu Salamah, ketika seseorang ditimpa musibah maka hendaknya dia membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita adalah punya Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala daripada musibah ini dan gantilah musibahku ini ya yang jauh lebih daripada baik. Maksudnya apa? Gantilah orang yang telah Allah ambil atau yang sesuatu yang hilang daripada kita daripada yang lebih baik. Maka ketika suaminya meninggal, yakni Ummu Salamah, Abu Salamah meninggal, dia membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, maka Ummu Salamah bergumam dalam hatinya. Apa dia mengatakan? Siapakah yang paling baik daripada suamiku? Yakni siapa? Abu Salamah. Kenapa? Karena Abu Salamah dia adalah seorang lelaki yang pertama kali hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membaca doa tersebut dan ketika selesai masa iddahnya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Akhirnya Allah menikahkan dia dengan siapa? Dengan siapa? Naam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian yang kedua, balasan orang yang bersabar atas segala musibah yang Allah berikan kepada mereka adalah apa? Surga. Dan sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di awal bab daripada bab sabar ini, beliau menukilkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Yakni apa? Allah menyebutkan bahwasanya kita ini diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ya, dan kami akan menguji kalian, kata Allah, dari sesuatu, yaitu berupa apa di antara ujian tersebut ya berupa ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Maka orang yang sabar atas segala musibah yang telah Allah berikan kepada diri mereka, maka balasannya tak lain jemaah melainkan surga. Subhanallah. Surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Maka hendaknya seorang mukmin dia selalu senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menguatkan keimanan dalam hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada orang tersebut. Kenapa jemaah? Karena istiqamah itu berat. Istiqamah itu berat. Baik, kalau ada pertanyaan, berat mana? Istiqamah melakukan ketaatan ataukah istiqamah meninggalkan kemaksiatan? Ini telah pernah kita bahas di pisah, ya enggak? Berat mana? Ketaatan. Kenapa? Karena istiqamah melakukan ketaatan apa? Melakukan. Ya enggak? Melakukan. Tapi kalau meninggalkan maksiat, udah kita tinggalkan saja, tidak usah kita lakukan, tinggalkan. Maka para ulama mengatakan lebih berat adalah apa? Istiqomah di atas ketaatan. Kenapa? Karena melakukan, berusaha. Contoh ini, kita salat subuh, masya Allah, ini orang lagi asik tidur, kita bangun. Kenapa? Melakukan apa? Ketaatan, ya enggak? Mendorong diri kita, berusaha. Kalau mungkin tadi malam kita salat malam, maka orang lagi terlelap tidur, semuanya kita bangun, berwudu, melaksanakan salat, berdoa kepada Allah, istighfar kepada Allah. Maka para ulama menyebutkan jamaah rahimani rahimakumullah, yakni ketika seorang istiqomah di atas ketaatan ini lebih berat daripada istiqomah meninggalkan maksiat. Kenapa? Meninggalkan maksiat cukup Anda tidak usah berbuat, Anda tinggalkan saja, Anda jauhi, dan Anda meninggalkan pintu-pintu fitnah daripada syahwat tersebut. Ya, naam. Kemudian faedah yang ketiga adalah bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Termasuk seseorang, apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menguji orang tersebut.
Ya. Dan apabila dia bersabar dan dia ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun ridho kepada orang tersebut. Allah berikan pahala kepada orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila dia marah-marah yang tak jelas atas takdir tersebut, dia tak ridho, maka Allah pun tak ridho kepada orang tersebut. Maka sungguh celaka dan sengsara orang tersebut. Sudahlah di dunia dia mendapatkan ujian, dia mendapatkan musibah, dia tidak mendapatkan kebahagiaan, di akhirat dia disiksa, wal iyadu billah. Jemaah rahimanarahimakumullah dan juga sahabat muslim baik Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, barakallahu fikum. Ya, kemudian faedah selanjutnya, ya, faedah yang keberapa? Keempat, naam. Bahwasanya apa yang kita miliki ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Istri itu sejatinya bukan milik kita. Allah Azza wa Jalla, anak kita, harta kita, orang tua kita, dan bahkan diri kita sendiri kan milik Allah Azza wa Jalla. Maka ini penting ya ikhwan, jamaah rahimani rahimakumullah. Maka apabila suatu saat kita tak tahu, entah kita dulu yang wafatkah, atau istri kita kah, atau orang tua kita kah, atau anak kita tak tahu siapa dulu di antara kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, apabila salah satu di antara orang yang kita cintai yang Allah panggil, Allah wafatkan mereka, ketahuilah bahwasanya mereka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita, ya, 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu kita mungkin dulu tak ada istri. Akhirnya apa? Allah berikan kita seorang istri. Allah mudahkan semua prosesnya. Setelah kita menikah mungkin kita tak memiliki anak. Setelah kita menikah akhirnya kita memiliki anak. Itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita harus siap tak siap apabila Allah menguji seorang hamba daripada orang-orang yang kita cintai yang Allah ambil. Maka kita harus bisa bersabar dan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Akan tetapi jamaah, kita tak boleh berdoa, ya Allah, ya berilah saya musibah, ya Allah wafatkanlah salah satu di antara keluarga saya. Tak boleh. Kenapa? Karena kita tak tahu apakah nanti kita diberi ujian, apakah kita bersabar ataukah tidak, kita tak tahu. Kita tak boleh meminta agar Allah memberikan musibah kepada kita. Akan tetapi apabila kita diuji, kita wajib bersabar. Kemudian faedah yang terakhir, faedah yang keberapa? Nah, faedah yang kelima, bahwasanya sifat di antara orang yang beriman, sifat di antara orang yang beriman adalah apabila mereka diuji, mereka ridho. Maka jamaah, tingkatan orang yang mendapatkan ujian itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan orang yang paling bertakwa, ketika diuji apa? Dia ridho kepada Allah. Apa itu ridho? Senang. Subhanallah. Ridho atas apa? Atas ujian tersebut. Ya, setelah dia ridho, ya bukan lagi sabar, dia tidak apa, ridho. Ya, ini apa? Dia senang terhadap musibah tersebut. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi ini. Kemudian yang kedua adalah sabar. Ini sabar terhadap setiap musibah yang Allah timpakan kepada diri kita, baik kepada diri kita, keluarga kita, harta kita, dan yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak diinginkan, itulah musibah. Dan yang tingkatan yang ketiga, ada orang yang ketika ditimpa musibah mereka tak redha, alias mereka tak sabar, mereka marah-marah, waliyadzubillah. Maka sifat seorang mukmin, ya, ketika mereka ditimpa musibah maka harus minimal mereka bersabar atas musibah yang telah Allah berikan kepada mereka. Dengan apa? Maka yang pertama adalah ketika ditimpa musibah kita harus berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus bersabar, kita menahan lisan kita dari sesuatu yang kita ucapkan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, dan juga demikian dengan sikap kita yang bisa mengarahkan kepada meratapi atau yang semisalnya. Maka hendaknya kita untuk senantiasa bersabar atas segala musibah yang telah Allah berikan kepada diri hamba tersebut. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan jemaah. Mudah-mudahan dengan sedikit ini memberikan motivasi kepada kita, yang memberikan
siraman bagi hati kita, karena hati itu perlu juga konsumsi, perlu juga makanan. Sebagaimana jasad yang setiap hari kita makan, satu hari 3 kali atau 4 kali, atau mungkin ada yang 6 sampai 6 kali makan, ya sedangkan hatinya tak pernah dia berikan nutrisi hati. Bagaimana nutrisi hati? Ya duduk sejenak seperti ini, kita mendengarkan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita hadir ke kajian, ke majelis ilmu, yang dengan itu mudah-mudahan hati kita lembut. Kalau hati kita lembut, maka mudah-mudahan dengan itu memudahkan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi segala perbuatan maksiat. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.